wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reno Renaldi di perkuliahan online kita kali ini, yaitu membahas terkait dengan Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel ini yaitu alat pendukung untuk kita mengolah sebuah data ya yang berbentuk angka ya. Atau lebih dikenal Excel ini sebagai spreadsheet ya. Dengan fitur-fitur di Excel ini memungkinkan kita untuk menganalisis data dan memvisualisasikan data dalam bentuk angka. Keunggulan dari Microsoft Excel ini yaitu kemampuan analisis dan juga visualisasi yang kuat. Excel memungkinkan analisis data yang kompleks mulai dari perhitungan sederhana, aritmatika sederhana, dan juga rumus-rumus yang menggunakan formula. Nah, dari visualisasi yang kuat ini dari bentuk angka dibuatlah sebuah jenis grafik ya atau diagram seperti yang teman-teman lihat. Contoh di situ ada diagram batang, ada diagram pie atau diagram lingkaran atau diagram 3D ya seperti itu. Otomatisasi tugas pengguna dapat membuat makro atau rumus untuk mengoptimasikan proses yang berulang. Jadi di Excel yang bertingkat, jadi kelas Excel ini ada 3 ya teman-teman. Ada yang namanya kelas pemula, ya, junior, ada yang kelas media, dan juga ada yang kelas expert. Nah, di kelas expert ini nantinya menggunakan makro. Makro ini digunakan ketika kita membuat otomatis atau perhitungan data secara berulang. Ya, seperti kita menginput data akan berulang datanya. Itu menggunakan makro. Worksheet atau lembar kerja ya dalam Microsoft Excel itu disebutnya adalah worksheet atau lembar kerja. Ada sheet 1, 2, dan 3 ya. Lembar 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, di lembar kerja di Excel ini berisi berbagai macam data seperti angka, teks, dan juga tanggal dan rumus ya. Nah, di sini ada yang namanya sel ya, ada sel A1 sampai dengan sel Z contoh saja. Nah, ini yang disebut sel A1, nanti di sini juga tampil sel B2 dan seterusnya kalau kita scroll sampai sini ya, sampai sel Z, lalu terus berulang lagi sel AA ya, seperti itu. Nah, di Excel ada yang disebut juga dengan yang namanya kolom ya, teman-teman. Ada kolom ini seperti ini, dari atas sampai bawah itu disebutnya ya, ada kolom A, B, C, dan lain seterusnya. Lalu ada juga yang dikenal sebagai baris. Baris itu dari mana? Dari kiri sampai dengan ke kanan. Ini baris. Nah, baris 1, baris 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sini ada yang namanya sheet ya, lembar kerja 1. Kita bisa membuat sheet lagi, sheet 2, sheet 3 ya. Nah, ini bisa kita rename ya, sheet-nya ini bisa kita rename atau ganti nama. Dari sheet 1 kita ganti nama menjadi misalnya apa ya, laporan 1 di sel. Nah, ketika kita klik di sini, ini namanya sel A1, misalnya ini nomor, kita klikkan nomor, nama, kalau misalnya selnya ini kurang lebar, teman-teman tinggal pastikan kursornya arahkan ke posisi garis ya, posisi garis
antar sel D ataupun sel C ya kita geser juga, atau di double klik bisa sebenarnya otomatis ya. Oke, kita isi satu. Oke, kalau misalnya pengen ngisi nomornya itu urutannya dari 1 sampai 10, kita pakai yang di sini namanya fill, lalu pilih series. Mulai dari berapa? Ya, mulai dari 1 sampai dengan misalnya 8. Ya. Kemana nih? Ke baris atau ke kolom? Pilihnya ke baris. Ke kolom. Ya, karena ke bawah. Kolom. Sprintnya otomatis. Bisa juga kita ketikkan 1, 2, ya, terus kita blok, tarik ke bawah. Bisa juga seperti itu. Terus di Excel juga di sini ada yang namanya menu bar. Ya, menu bar ini isinya ada file, ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan help atau bantuan ya. Nah, di menu home ini untuk mengatur satu ya, mengatur di sini ada font style-nya, lalu di sini ada style-nya ya, mau bold atau mau italic, atau misalnya di bawahnya itu ada underline. Lalu di sini ada yang namanya fill color, atau misalnya kita mau headline ya. Di headline contoh misalnya saya ketikkan nomor misalnya contoh. Misalnya kita mau headline, oh nama ini kita headline tandai. Ya. Lalu di sini ada yang namanya font color, dia gunanya untuk memberi warna font ya kepada teks. Oke, kita bikin ini jadi merge cell. Ya, kita menggabungkan dua kolom ya, atau dua baris ini menjadi satu. Merge cell isi di sini. Oke, ini tempat lahir, ini tempat lahir. Nah, kalau misalnya di sini kan sudah diberi nama ya, kita tambahkan baris baru di sini. Klik saja nomor 2 di sini, klik insert. Ya, nanti kita lihat di Mercell, digabungkan ini juga di Mercell, ini juga di Mercell. Posisinya rata. Gitu. Tempat tanggal lahir ini 4 tanggal. Ya, lalu kalau misalnya kita mau ngasih border di sini ya, pilih border di sini. Oke, lalu di sini ada menu insert di sini. Ya, insert di sini bisa membuat pivot tabel, ya, bisa membuat tabel, bisa kita menambahkan gambar dari luar atau dari di internal atau dari online. Ya. Di sini juga ada shape, ada objek-objek yang bisa membantu kita bikin grafik. Ya, ada screenshot juga di sini. Ya, lalu di sini ada chart, grafik chart, mau itu diagram, ya, ada
diagram batang, ada diagram pie, ya, dan lain sebagainya. Lalu di page layout ini untuk mengatur tata letak kertas ya. Kertasnya di sini ada kertas landscape, dimensinya ada potret, lalu ukurannya di sini ada A4, ada legal, ini A4, di sini ada garis potongnya. Kalau misalnya lebih melebihi, nanti bisa mengurangi di sini scale. Oke, teman-teman, itu dia penjelasan dasar dari Microsoft Excel. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.